Terkasih, kita berjumpa kembali di dalam bagian kegiatan acara Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Edward Christian Tambunan, saya melayani di GKI Beringin, Semarang. Kita bersama-sama akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur berkat-berkat Tuhan bagi kami. Dan kami percaya juga di dalam penyertaan Tuhan, kami dijagai, kami diperlengkapi, kami diberikan yang terbaik di dalam cinta kasih Tuhan. Kami bersama akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Yesaya 45. Ayat 22 dan 23. Demikian. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Demikian firman Tuhan diberikan bagi kita. Tema kita hari ini adalah setia di tengah krisis. Menurut saya, yang namanya krisis bisa dialami oleh siapa saja dan di mana saja. Krisis adalah sebuah keadaan yang terjadi dan bisa mengarah pada suatu keadaan yang tidak baik. Sejujurnya siapa yang mau? Tetapi rupanya krisis tidak selalu bisa dihindari. Misalnya krisis paruh baya, krisis lanjut usia yang akan berjalan terus, kita siap atau tidak siap. Dalam bacaan kita memang ada krisis yang terjadi. Lebih tepatnya krisis iman. Bangsa Israel mengalami kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tetapi yang terjadi mereka keras kepala dan hidup seenaknya. Kemudian, karena kesalahan-kesalahan dan dosa mereka, Allah menghukum mereka, membuang mereka di Babel. Di sana mereka merasa sendirian, kesepian, tidak punya pegangan, tidak ada yang menolong. Itu terjadi juga karena mereka bergaul dengan orang-orang yang menyembah berhala, lalu ikut dalam penyembahan berhala. Ketika dalam pengharapan, meminta pertolongan, ada banyak janji dari dewa-dewa atau berhala-berhala yang mereka sembah, dan mereka juga mudah terpengaruh. Namun ini yang menarik, karena Allah memang marah karena mereka menyembah berhala. Tetapi yang Allah lakukan bukan memusnahkan mereka, tetapi mencoba memperbaiki kondisi ini, krisis ini. Mengapa Allah melakukannya? Karena Allah mengasihi mereka. Bagaimana Allah melakukannya? Kita lihat bersama. Yang pertama, Allah mencoba melakukan sebuah rekonsiliasi. Kalau kita memperhatikan secara utuh pasal 45 ini, Allah mengatakan kepada mereka yang harus dilakukan adalah supaya mereka datang kembali kepada Allah, menghadap Allah, melaporkan semua keluhan-keluhan mereka. Artinya yang pertama sekali, agar kita bisa merasakan pertolongan Allah adalah kembali kepada Allah, datang kepada Allah. Pertobatan itu diperlukan. Allah menyediakan dirinya, Allah selalu membuka hatinya buat kita ketika kita datang kepada Allah. Allah marah ketika kita melakukan dosa, tetapi Allah lebih rindu kita untuk kembali kepada Allah. Maka yang pertama, ketika kita menghadapi banyak sekali krisis, ketika kita merasa sendirian dan kita merasakan kelemahan yang luar biasa, datang kepada Allah, menghadap kehadiratnya. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, ayat 22, kita membaca tadi, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Saudara, ayat yang sederhana ini, kelihatan sederhana, adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Kata berpalinglah memang menuntut sebuah pertobatan yang sungguh.
Tetapi berpalinglah ini bukan hanya sekali jalan, karena kata ini mengandung sebuah proses di mana pandangan kita terus terarah hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita memandang kepada Allah. Berpaling kepada Allah. Bukan hanya nengok, tetapi berpaling itu menatap, menghadap, memandang, dan terus memandang kepada Allah. Ketika itu dilakukan, firman Tuhan katakan, kamu akan diselamatkan. Kata keselamatan ini juga bukan hanya tentang keselamatan kekal yang nanti kita akan terima setelah kita mengalami kematian, tetapi juga menunjuk kepada kemenangan dari persoalan yang berat. Diselamatkan, dibawa keluar dari persoalan dan pergumulan yang berat, itu diselamatkan. Kata ini menunjukkan bahwa apapun persoalan Anda, apapun pergumulan Anda, berpaling saja kepada Allah, memandang Allah, tertuju kepada Allah, maka Allah akan menolong Anda. Rasanya kok simpel, sederhana. Saya sudah lama berdoa, saya sudah lama bilang sama Tuhan, berteriak sama Tuhan. Kenapa tidak ada pertolongan? Minimal, saudara, ada dua cara Allah menolong kita. Pertama, dia bisa lakukan mujizat. Dia akan menolong menyelesaikan semua persoalan kita, semua dengan tuntas, bahkan dengan mujizat jika diperlukan. Itu Allah bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang kedua, Allah menolong kita dengan cara dia bisa merubah hati kita. Kita yang diubahkan, sehingga kita semakin dikuatkan, walaupun dengan cara pandang yang berbeda, kita mampu menjalaninya. Persoalannya tetap ada, masalahnya tetap ada, tetapi kita memandang dengan cara yang berbeda, karena Allah mengubah hati kita. Krisis boleh saja terjadi, tetapi jika Allah turut campur di dalamnya, maka kita akan dimampukan, kita akan diselamatkan. Maka bertahanlah, bersabarlah. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, banyak sekali krisis terjadi dalam pekerjaan, di tengah keluarga, dalam relasi dengan teman-teman dan sebagainya. Krisis seringkali diizinkan oleh Tuhan. Tidak apa-apa. Lihatlah sebagai kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman kita. Kehidupan kita berisikan banyak sekali berkat Allah. Yang kalau kita mau lihat dengan iman, itu nggak kurang-kurang, saudara. Selalu baru tiap pagi, selalu ada, selalu cukup. Sehingga yang harus kita lakukan adalah datang kepada Allah, memandang Allah, berpaling kepada Allah. Ketika Allah mengatakan, maka kamu akan diselamatkan. Ini tindakan aktif dari Allah. Sekali lagi, tindakan Allah tidak selalu mengambil semua persoalan yang ada, tetapi dia bisa mengubah cara pandang kita, mengubah hati kita, dan melakukan hal yang berbeda sebagai jalan keluarnya. Dalam kehidupan kita ada banyak sekali tantangan. Bagaimana kalau dalam tantangan itu ternyata kita merasa bahwa kita begitu berat, atau mungkin kita merasa kalah dengan kekuatan dunia ini? Tidak apa-apa, tetapi kita tidak pernah kalah dalam perjuangan iman kita. Mungkin dunia ini begitu terasa kuat sekali, persoalan-persoalan begitu datang silih berganti. Tidak apa-apa, itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita kehilangan iman, karena iman itulah yang membawa kita pada kemenangan. Maka kamu akan diselamatkan, kata Allah. Allah yang aktif untuk menolong kita dengan caranya. Mungkin kita melihat ini sesuatu yang baik, mungkin cara ini lebih tepat untuk kita. Tapi Allah tahu cara yang terbaik untuk kita terima dalam kehidupan kita. Datang saja kepada Tuhan, pandang saja Tuhan, dan terima pertolongannya. Prosesnya mungkin tidak akan sebentar, mungkin juga panjang, tetapi semua proses itu akan bisa kita lakukan, kita jalani, karena Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menolong kita. Saudara, krisis pasti ada, tetapi bagaimana kita menjalaninya akan mempengaruhi seperti apa hasil yang kita dapatkan. Pandang kepada Allah, datang kepada Allah, maka kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan akan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih untuk anugerah dan rahmat Tuhan.
Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya kami diajar, diingatkan, dimampukan untuk terus memandang kepada Allah. Dan kami diberkati, dikuatkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami berada, Tuhan beserta dengan kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saudara. Tuhan berkati kita dalam kehidupan kita sekalian. Shalom.